Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu juga akan menjadi orang baik? Zahadahullah fid dunya. Allah tanamkan jiwa zuhud padanya dalam urusan keduniaan. Apa artinya zuhud itu? Ya, zuhud itu mengutamakan pertimbangan akhirat dalam urusan keduniaan. Ya. Dia memang berdagang mencari keduniaan, tapi ridho Allah lebih dia utamakan, maka dia berjujur dalam berdagangnya. Ya. Dia memang mau naik jabatan demi keduniaan, itu tidak salah. Tapi dia pertimbangkan dengan pertimbangan akhirat. Kalau saya naik jabatan dengan cara seperti ini, apakah Allah ridho? Ini namanya orang zuhud, ya, orang yang mengutamakan pertimbangan akhirat. Apalah artinya kebaikan dunia? Apalah artinya kejayaan dunia kalau nanti di akhiratnya bakal sengsara? Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu penting bagi kita semua, ya, untuk mau menjadi orang zuhud dengan cara mengutamakan pertimbangan akhirat untuk segala aktivitas keduniaan kita. Kemudian bagaimana lagi seseorang itu akan menjadi orang baik? Di antaranya Rasulullah mengatakan, bassarahullahu uyubahu. Orang itu akan menjadi orang yang baik dan semakin baik kalau dia semakin melihat kesalahan dirinya, semakin tahu aib dirinya, semakin tahu celah dirinya. Orang yang semakin tahu kekurangan dirinya, dia tidak akan gampang mencela orang lain karena dia tahu saya juga banyak kesalahan, saya juga banyak kekurangan. Ya, maka mengenal aib diri sendiri itu sebagai tanda proses menuju kebaikan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ada baiknya sesekali kita bicara kepada orang terdekat kita. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Untuk apa? Untuk mengenali kekurangan dirinya sendiri. Supaya apa? Bisa berbenah diri. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tanda-tanda orang itu akan menjadi orang baik. Ja'alallahu ghinahu fi nafsihi. Allah tumbuhkan rasa cukup dalam dirinya. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup itulah kekayaan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Secara nominal barangkali jumlahnya kecil. Tetapi ketika orang itu merasa cukup dengan apa adanya, mensyukuri yang ada, mengamalkannya dengan baik, menyalurkannya dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada yang hartanya lebih banyak daripadanya, tapi tidak menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa cukup terhadap apapun, bahkan terhadap siapapun, itu harus kita bangun. Suami merasa cukup dengan istrinya yang ada, akhirnya dia tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Istri merasa cukup dengan suaminya yang ada, akhirnya dia syukuri keberadaan suaminya. Ya. Satu rumah tangga cukup dengan anak-anaknya yang ada, akhirnya dia syukuri keberadaan anaknya. Semua itu dia nikmati sebagai wujud rasa cukup dia terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka ketenangan akan semakin dia dapati. Tapi sebaliknya, semakinlah seseorang merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, secara nominal bertambah, secara jumlah bertambah, tapi rasa hausnya juga semakin bertambah, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari rezeki yang banyak yang dia dapati itu. Perlu difahami pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keduniaan dengan segala harta yang ada diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan orang yang mengejar bayangan.
semakin dikejar, semakin tidak didapati. Demikian pula orang yang berupaya untuk meraih kekayaan dunia semata tanpa pertimbangan akhirat, bagaikan orang yang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Itulah yang terjadi, ya, orang yang tidak pernah merasa cukup dengan yang ada, ya. Semakin diberi semakin bertambah. Yang kita khawatirkan ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Kemudahan yang Allah berikan justru untuk mengantar dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Harta semakin berlimpah, rezeki yang dia dapati semakin banyak, relasi semakin banyak, kekayaan semakin bertambah, tapi bukan semakin membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru membuat dia semakin jauh. Itulah istidraj. Harta yang dia dapat akan semakin mengantar dia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tergoda untuk bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kok belum juga Kau berikan sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan kehidupan ini. Sementara di sisi lain aku menyaksikan ya Allah, orang itu tidak ibadah, tidak sholat, tidak mengaji, tidak puasa. Tapi begitu berlimpah rezeki yang Kau berikan kepadanya ya Allah." Jangan kita memiliki sifat iri dengan orang yang semacam itu. Kenapa demikian? Karena harta yang semakin diberikan kepadanya tidak menumbuhkan rasa cukup pada dirinya. Akhirnya bagaimana? Rasa kufur yang ada pada dirinya. Ketika rasa kufur yang ada pada dirinya, maka indikator azab akan semakin dekat pada dirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi jika kalian bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, Allah akan tambahkan kepada kalian. Jika kalian kufur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian, tidak mensyukuri apa yang ada, justru merasa resah, tidak puas dengan yang ada, sifat tamak, rakus yang ada, inna azabi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah min dzalik.